Karena waktu sudah jam 10.08, mungkin kita aktifkan dulu semua videonya supaya kita saling kenal muka lah dulu. Karena kondisi dan seperti ini kita tidak bisa bertemu secara langsung. Jadi mungkin kita bisa lihat mukanya dulu, tahu. Selamat pagi, Lutfi. Pagi. Selamat pagi juga Kak Ildana, Kak Aan. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya suaraku kedengaran nggak? Kedengaran Kak. Oke. Kedengaran Kak dengan jelas. Masya. Tidak ada pikan yang buka jam segini. Siapa tahu ada mie bolong-bolong. Ayo teman-teman dibuka kameranya supaya kita saling mengenal. Apalagi kan ini adik-adik ada beberapa yang belum pernah mungkin ke kampus. Kita jarang bertemu, jadi tidak apa-apalah kalau misalnya memungkinkan untuk diaktifkan kameranya, ya silahkan. Ya betul sekali yang dikatakan Kak Ildana. Baik, kita akan mulai kelas artikel pada hari ini. Karena pemateri juga sudah masuk, ada Kak Ildana dan Kak Aan. Pertama-tama, saya ingin membacakan CV dari pemateri. Pemateri pertama yaitu Kak Ildana, nama lengkap Munawara Ildana, tempat tanggal lahir Kadundung 4 April tahun 2000. Pendidikan Kindergarten Nur Alam Tarobok tahun 2004 sampai 2006, Primary School 031 Tarobok 2006 sampai 2012, Junior High School 5 Baibunta 2012 sampai 2015, High School 3 North Luwu 2015 sampai 2018, Faculty of Animal Husbandry student in Hasanuddin University 2018 sampai sekarang. Awards, second winner of science paper competition of Faculty of at Hasanuddin University, first winner of agriculture scientific of writing competition level national at Sriwijaya University, first winner debat PNISI 5 level national at Humanika Hasanuddin University, first winner scientific paper competition level national at Hasanuddin University, first debat peternakan fest at level region Sulawesi Selatan at UIN Alauddin Makassar, third winner of scientific paper competition level national protein at Hasanuddin University, third winner of scientific paper competition level national PNISI at Hasanuddin University, first winner of scientific paper competition level national Nalar at Hasanuddin University, gold medal in innovation for inclusive development in Africa, silver medal Indonesian International Applied Science Project Olympiad,
bronze medal ISEF. Selanjutnya untuk pemateri kedua ada Kak Aan. Nama lengkap Aan Darmawan Saputra. Tempat tanggal lahir Watampone 18 Agustus 1998. Pendidikan SD Impres 377 Walanae, SMP Negeri 1 Watampone, SMA Negeri 4 Watampone, dan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Prestasi, finalis LKTI Pena Fosil, Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Finalis LKTI Kertas, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Finalis esai dan conference NEC, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Finalis Tim Pinas, Fakultas Peternakan IPB. Finalis LKTI Festival of Agroindustry, Fakultas Teknologi Pertanian IPB. Finalis esai competition COC Fakultas Keguruan Universitas Sriwijaya. Finalis lomba esai BEM Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Juara 1 lomba esai akuistik Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Finalis Rekova UKM Ritma Universitas Alauddin Makassar, juara 1 dan Best Presentation Lomba LKTIN SCAS Fakultas Peternakan IPB. Juara 2 presentasi dan juara 3 poster LKTIN Injection Fakultas FMIPA Universitas Haluoleo. Juara 3 Agritech Exhibition Fakultas Pertanian Unha. Bisa kita lihat tadi prestasi-prestasi dari kakak-kakak pemateri kita yang sangat luar biasa. Semoga kita ketularan prestasi-prestasi kakak-kakak. Baik, saya serahkan kepada pemateri pertama, yakni Kak Munawarah. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya mau cek apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar, Kak. Iya, enggak ada suara kresek-kresek. Lancar, ada Kak. sih. Oh ya, oke, siap. Jadi mohon izin ya moderator, saya izin share screen. Baik, apakah slide-nya sudah kelihatan? Ya, kelihatan, Mika. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kakak-kakak yang sudah bergabung dalam room, termasuk juga Kak Aan. Beliau adalah guru saya, Masya Allah. Saya sekarang sebenarnya lagi tidak pede ya untuk memaparkan, karena di samping itu saya sejajar dengan guru saya seperti itu. Tapi secara keilmuan pastilah Kak Aan lebih lebih fluently daripada saya seperti itu. Jadi teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebenarnya ide dan motivasi seperti itu. Tapi saya ingin menyederhanakan sebenarnya, kan ide dan motivasi itu adalah langkah awal untuk sebenarnya kita memulai menulis karya tulis ilmiah ataukah artikel ilmiah. Jadi saya sederhanakan menjadi how to start. Bagaimana sih cara kita memulai seperti itu? Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak ta'aruf. Nah, sudah diperkenalkan tadi sebagian kecil dari saya oleh moderator. Terima kasih moderator yang luar biasa hari ini. Perkenalkan teman-teman, saya Munawarah Ildana, biasa dipanggil Il atau Ildana. Sekarang di Fakultas Peternakan sebagai mahasiswi angkatan 2018. Nah, aktivitas sehari-hari adalah masih proses belajar, menjadi muslimah terbaik, pencetak generasi peradaban yang dibanggakan dan bermanfaat bagi umat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, teman-teman, saya punya ketertarikan atau prefer di bagian
isu nasional, kemudian berbagai masalah yang mungkin berangkat dari masalah, data, dan realita. Nah, teman-teman, untuk lebih merincikan bahasan kita pada pagi hari ini, jadi saya punya beberapa outline bahasan yang akan dibahas hari ini. Yang pertama, bagaimana sih cara menemukan ide yang keren, kemudian bagaimana cara mencari literatur yang berkaitan, kemudian cara menemukan tim yang kompak, kemudian menjadi composition hunter, dan berbagai pengalaman dengan ikut berbagai event. Oke, teman-teman, langsung saja kita mulai. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sudah tidak asing, tapi saya ingin mereminderkan kembali sebenarnya, sebelum kita masuk bagaimana cara menemukan ide dan sebagainya, perlu kita tahu artikel ilmiahkah atau karya tulis ilmiah merupakan suatu tulisan yang berisi suatu permasalahan yang kemudian diungkapkan dengan metode ilmiah. Nah, dengan hal itu tetap harus mengacu pada kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah pada umumnya itu lebih konsep bahasannya. Kalau misalnya artikel ilmiah itu lebih simple, dia cuma terdiri dari head, body, kemudian penutup seperti itu. Nah, nanti mungkin dilanjut atau dibahas lebih komprehensif oleh Kak Aan ya, sebagai ahlinya, Masya Allah. Mohon ditegur ya moderator kalau saya terlalu cepat berbicara. Nah, teman-teman, cara menemukan ide. Bagaimana sih sebenarnya kita memulai? Kak, saya tidak tahu sebenarnya saya mulai dari mana, apa yang harus saya lakukan, what should I do, seperti itu. Bagaimana saya memulai, langkah awal apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Yang pertama, sebenarnya teman-teman, cara menemukan ide itu tergantung ya privilege dan preferensi setiap orang. Setiap orang punya cara menemukan ide masing-masing seperti itu. Tapi berangkat dari perspektif mahasiswa, kemudian hal-hal yang sudah dilalui, saya akan memaparkan beberapa bagian menurut saya yang cara-cara kita yang bisa kita temukan ide di dalamnya. Yang pertama, melihat fenomena. Nah, tentu teman-teman, dengan melihat fenomena, misalnya yang sekarang sedang marak nih, misalnya COVID-19, kan sekarang itu banyak sekali marak entah lomba, submit jurnal, kemudian event-event yang orang-orang atau berbagai instansi yang lakukan itu pasti berkaitan dengan, berkorelasi dengan COVID-19 seperti itu. Kemudian mungkin fenomena, misalnya fenomena gunung meletus seperti itu, kemudian tentang SDGs misalnya, tentang kelaparan, tentang mengurangi sampah. Nah, kita dari situ kita bisa melihat masalah, kemudian kita bisa memberikan solusi seperti itu dengan ide-idenya kita seperti itu. Kemudian observasi lingkungan pengabdian masyarakat. Nah, teman-teman, salah satu yang menurut saya, tapi setiap orang itu berbeda-beda sebenarnya. Salah satu yang paling ampuh ataukah yang paling real yang kita lakukan, mungkin teman-teman sudah ada beberapa yang mungkin sudah ikut PKM dan sebagainya, lomba-lomba. Nah, yang paling manjur itu ya, menurut saya manjur ya, observasi lingkungan pengabdian masyarakat. Kenapa demikian? Kita melihat secara menyeluruh, secara komprehensif bagaimana sih sebenarnya masalah di lingkungan masyarakat tersebut. Kita bisa melihat masalahnya. Berbeda mungkin kalau misalnya kita mungkin jika dibandingkan dengan membaca dan sebagainya, itu berbeda dengan observasi lingkungan masyarakat, karena di dalam mungkin di lingkungan masyarakat kita lebih bertanya langsung sama masyarakatnya, melihat secara langsung, kemudian bisa memberikan pandangan-pandangan kepada masyarakatnya itu. Kemudian kita bisa tarik kesimpulan dan memberikan solusi seperti itu. Kemudian selain apa itu observasi lingkungan pengabdian masyarakat yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, membaca buku, membaca jurnal, membaca artikel ilmiah itu sangat penting, teman-teman. Karena kenapa? Sebenarnya ini membaca adalah jurus yang paling ampuh juga misalnya.
Karena ini sebenarnya observasi lingkungan pengabdian masyarakat dengan membaca itu saling berkorelasi. Ketika kita mungkin tidak membaca, kemudian melakukan observasi, tentu kita tidak punya bahan seperti itu, tidak punya bahan mentah untuk kemudian kita nanti kembangkan seperti itu. Sebaliknya, kalau misalnya kita membaca buku tapi tidak melihat misalnya kondisi yang ada itu, kita hanya lihat secara satu perspektif, tidak melihat perspektif yang berbeda lainnya seperti itu. Jadi sebenarnya cara menemukan ide itu harus kita korelasikan. Ini dihubungkan dengan ini, mungkin membaca dihubungkan dengan pengabdian masyarakat dan sebagainya, sehingga ide yang kita dapatkan, kemudian solusi yang kita tawarkan itu lebih komprehensif dan sesuai dengan permasalahan yang ada. Kemudian menjawab solusi-solusi dan menjawab permasalahan yang ada seperti itu. Kemudian diskusi, brainstorming. Nah, teman-teman, diskusi ini selain membaca, kemudian hal-hal sebelumnya yang saya katakan bahwa diskusi ini sangat penting karena tidak semua misalnya sumber-sumber informasi terbaru, hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui, itu kita dapat semua dari internet seperti itu. Kita mungkin dibatasi oleh waktu, kemudian tenaga, kemudian kapasitas seperti itu. Jadi dibutuhkannya teman untuk brainstorming bersama untuk mendapatkan ide, misalnya si Kak Muhammad Zaryat misalnya punya ide tentang tentang bagaimana cara menanggulangi misalnya zat-zat besi ataukah zat-zat tembaga yang ada di tambak misalnya, tambak ikan misalnya. Nah, ternyata Kakak Resda ini orang yang punya tambak seperti itu. Nah, kemudian si Kakak Riat ini kemudian sama Kak Resda ini berdiskusi dan Kak Riat misalnya bertanya ke Resda bagaimana caranya. Oh, ternyata ini bisa diselesaikan dengan ini Kak, penambahan kitin. Nah, kitin itu misalnya Resda itu kitin didapat dari mana aja sih? Misalnya limbah kulit udang. Oh, ternyata limbah kulit udang itu terbatas misalnya di Kabupaten Bone misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini si Karyat ini pernah membaca jurnal. Oh, bagaimana kalau kita ganti dengan dengan penambahan eksoskeleton pada kerang hijau? Kan kerang hijau sangat melimpah kalau di Bone seperti itu misalnya. Nah, itu bisa kita kolaborasikan teman-teman. Jadi ide sebenarnya itu datang dari mana saja, kemudian bagaimana kita menghubungkan konsep dan isu secara komprehensif, itu yang paling penting. Nah, kemudian penelitian yang sudah ada dan dilakukan atau recycle ide yang sudah ada. Nah, ini banyak yang dilakukan oleh teman-teman. Mungkin saya juga pribadi, kemarin itu saya bersama Asrullah, tim saya dari Forum Studi Ilmiah, ikut sebuah event itu kami sama Zaryat, kan kemarin itu tentang susu ya Riat, tentang susu. Terus kita dari penelitian sebelumnya kita modifikasi seperti itu. Jadi penelitian yang sudah ada kita recycle atau daur ulang. Jadi dihasilkanlah suatu produk lagi yang baru seperti itu. Tapi indikator kemudian acuan dari produk yang kami buat itu tetap mengacu pada penelitian yang sudah ada, tapi kita tambahkan komponen-komponen yang bisa menjadi kelebihan seperti itu. Nah, ide itu seperti apa sih? Ide yang pertama itu ide harus visible, kemudian interesting, novel, ethnical, dan relevan. Orang-orang biasa sebut ini cara menemukan ide itu namanya pinter seperti itu. Yang pertama visible, apakah ini capable dilakukan, diaplikasikan di misalnya kita menjurus sama wilayah tertentu, misalnya kita melakukan pengabdian masyarakat, apakah itu menjawab, jangan sampai ini tidak capable dilakukan di wilayah tersebut, misalnya
di wilayah tersebut butuh durian misalnya, tapi kita suapi langsat, kan tidak relevan, tidak bisa juga dikonsumsi dan tidak bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sana. Kemudian interesting, sebuah ide yang baik itu harusnya lebih menarik seperti itu. Jadi misalnya kita buat sebuah mobil itu lebih dari sebuah mobil, misalnya dia ada reparasinya di dalam, ataukah ada hal-hal yang unggul yang menjadi keunggulan tersendiri dari mobil tersebut. Kemudian novel. Nah, ini novel sangat penting, teman-teman. Novel itu artinya kebaruan, jadi usahakan jika kita memikirkan ataukah membuat suatu ide itu mengandung unsur kebaruan seperti itu. Jangan sampai kita hanya ciptakan ide yang sudah ada dan tidak maksimal dari ide yang sebelumnya. Jadi kita usahakan kalau misalnya kita punya ide yang baru ataukah inovasi yang baru harus sesuai dengan kebaruan zaman seperti itu. Kan sekarang itu kalau tidak salah sependek pengetahuan kami itu sekarang sudah memasuki revolusi industri 5.0 ya kalau tidak salah. Jadi kalau misalnya hal-hal yang tradisional, hal-hal yang mungkin tidak mencakup Internet of Things itu kurang relevan kalau misalnya kita aplikasikan di zaman ini seperti itu. Apalagi sekarang kan misalnya orang belanja, orang melakukan transaksi itu semua serba online. Gitu. Nah, kemudian ternyata cara menemukan ide itu bisa dilakukan juga dengan cara sederhana, misalnya tugas perkuliahan. Nah, tugas perkuliahan kemudian praktek turun lapang. Nah, teman-teman mungkin teman-teman yang adik-adik 2020, 2019 itu tidak sempat merasakan bagaimana sih keseruannya praktek lapang, bagaimana sih keseruannya praktek turun lapangan, misalnya melakukan pengabdian masyarakat. Kami dulu angkatan 2018 itu sempat melakukan praktik lapang di Entrekang ya, Riyad, di Entrekang. Nah, di situ kami melakukan wawancara, kuesioner, kemudian melihat permasalahan yang ada, kemudian memberikan inovasi. Nah, teman-teman, jangan khawatir karena tidak memiliki kesempatan untuk dapat praktek lapan. Jangan khawatir karena nanti di camping ilmiah, insya Allah, kalian akan disuruh turun langsung ke lapangan dan menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi don't worry, nanti semuanya cara menemukan ide kalian bisa learning by doing di sana seperti itu. Jadi teman-teman persiapkan diri kalian untuk mengikuti camping ilmiah. Oke. Nah, bagaimana sih kriteria ide yang baik? Nah, menurut John pada tahun 2018 ada beberapa poin kriteria ide yang baik. Yang pertama original, kreatif, bermanfaat, dan urgensi. Nah, yang pertama itu yang seperti saya sebelumnya katakan bahwa minimal setiap ide kita yang kita lakukan itu atau kita pikirkan atau kita cetuskan bersifat original. Kenapa, teman-teman? Karena di dalam dunia ilmiah itu ada namanya hak cipta ataukah aturan-aturan ilmiah seperti itu. Jadi kita punya aturan tersendiri, jangan sampai ada plagiarisme seperti itu, sehingga perlu teman-teman ingat bahwa ketika menulis karya tulis ilmiah, esai ataukah opini, usahakan kalian parafrase dulu sebelum menulis, jangan di copy paste ya. Ini tanda harus di bold, di italic, di underline untuk kita semua. Karena kebanyakan mungkin teman-teman buat laporan, buat tugas-tugas makalah dari dosen itu tidak diparafrase. Saya yakin deh, mungkin 70% dari kita, 50%, 90% malah saya optimis mengatakan bahwa 95% orang masih prefer untuk copy paste di internet atau di jurnal-jurnal. Jangan, teman-teman. Kalau misalnya apalagi dalam pembuatan misalnya seminar pustaka ataukah proposal penelitian itu sangat tidak dianjurkan dan sangat-sangat dilarang untuk copy paste seperti itu. Jadi usahakan misalnya di dalam jurnal itu kalimat aktif.
kita ubah menjadi kalimat pasif tanpa mengurangi makna dari isi jurnal tersebut, seperti itu. Kemudian ide kreatif. Nah, tentu yang seperti saya jelaskan tadi bahwa ide itu harus kreatif. Kita membuat ataukah memunculkan sesuatu hal yang mungkin jarang orang pikirkan seperti itu. Misalnya tadi dalam pembuatan, misalnya kandang, misalnya kita buat kandang yang lain daripada yang lain. Misalnya sudah terotomatis pencucian sapinya kah, ataukah sudah otomatis pengambilan pakan, kemudian pembuatan kompos otomatis mau dilakukan. Jadi itu berbasis agrotech konsep seperti itu, konsep yang komprehensif. Jadi idenya harus kreatif dan mengandung unsur kebaruan seperti itu, sesuai dengan zaman ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman buat hal-hal yang masih tradisional. Bukan berarti tradisional tidak baik ya, tapi kan itu sudah misalnya sudah di luar dari zamannya kita seperti itu, sehingga orang-orang tidak tertarik untuk melihat ide kita. Kemudian bermanfaat teman-teman. Nah, ini yang paling jadi self-evident juga bagi saya dan teman-teman yang mungkin bergerak di bidang ilmiah selama ini, bahwa banyak sekali sebenarnya karya-karya tulis ilmiah kita, inovasi-inovasi yang kita ciptakan, inovasi-inovasi yang luar biasa, tapi itu hanya stagnan di ide seperti itu. Bukan tidak masalah sebenarnya kalau kita memikirkan ide yang luar biasa, tapi seyogianya memang harus bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai inovasi yang kita ciptakan itu hanya stuck di ide seperti itu. Kemudian setelah memenangkan misalnya lomba ataukah ini, kita sudah lupa. Kita hanya tergiur dengan achievement-nya atau award-nya. Ya, jangan ya teman-teman, karena sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat bagi sesama. Jadi sebenarnya masih diikhtiarkan minimal teman-teman untuk bermanfaat bagi orang lain, kita bisa publikasi di jurnal ilmiah seperti itu. Tapi tentu itu juga langkah yang tidak mudah ya dalam menulis jurnal ilmiah, karena dibutuhkan banyak link juga selain kemampuan memparafrase, kemampuan menulis, kemudian kemampuan untuk menggambarkan masalah secara komprehensif. Itu tidak lain juga harus kita punya link ataukah kita punya privilege untuk bisa daftar kemudian mensubmit jurnal kita seperti itu. Kemudian urgensi, seberapa urgensinya kah kita menciptakan ide ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa misalnya kita lakukan atau menciptakan sebuah inovasi yang tidak relevan ke kebutuhan masyarakat, dan inovasi yang kita ciptakan itu tidak relevan, jadi kan sama saja teman-teman. Jadi kita mesti lihat, mungkin teman-teman sudah belajar di PKM-PM itu pengabdian masyarakat. Jangan kita menciptakan dulu sebuah ide terus kita tawarkan ke masyarakatnya, tapi sebaliknya kita tanyakan dulu masyarakatnya apa permasalahannya, apa yang mereka butuhkan, kemudian kita relevankan dengan ide yang kita buat seperti itu. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara mencari literatur? Nah, tentu setelah menggabungkan semua motivasi-motivasi, kemudian ide-ide yang mungkin teman-teman sudah pikirkan saat ini, mungkin bisa diperkuat dengan mencari literatur. Tentu ini bagian yang sangat penting, karena di sini kita bisa memberangkatkan masalah yang berangkat dari data juga realitas seperti itu. Dan tentunya perlu ada referensi-referensi yang terpercaya, misalnya jurnal, artikel ilmiah, kemudian website pemerintah yang resmi. Yang penting jangan Wikipedia dan blog ya, tidak disarankan. Ya baik, di sini teman-teman banyak sebenarnya cara mencari literatur yang berkaitan atau yang berkorelasi dengan ide yang akan kita buat, tapi saya lebih menampilkan beberapa referensi yang biasa saya pakai ya.
Nah, yang pertama itu ada Google Cendekia. Mungkin teman-teman sudah tidak asing dengan Google Cendekia. Ada juga Google Scholar. Nah, apa sih bedanya? Yang mungkin ada teman-teman berpikir, Kak, apa sih bedanya Google Cendekia dan Google Scholar? Kalau Google Cendekia itu dia menampilkan sesuai dengan keywords yang kita masukkan seperti itu. Sedangkan kalau Google Scholar itu dia menampilkan keywords yang kita masukkan itu dia basisnya ilmiah seperti itu. Kalau misalnya kita cari sapi Brahman, nah itu yang dimunculkan Google Scholar itu sesuatu sapi Brahman yang bersifat ilmiah, misalnya artikel ilmiah tentang sapi Brahman, jurnal-jurnal ilmiah tentang sapi Brahman, seperti itu pembibitan dan sebagainya. Kalau misalnya Google Cendekia, dia hanya menampilkan sesuai dengan kata kunci seperti itu. Jadi mungkin Google Cendekia lebih menampilkan misalnya ada orang menulis tentang sapi Brahman, misalnya ya tidak bersifat ilmiah, mungkin kayak sifat-sifat ataukah modul dan sebagainya itu ditampilkan di Google Cendekia. Jadi perbedaannya sangat tipis sekali ya, seperti dunia dan akhirat. Masya Allah. Oke. Ada juga beberapa website yang pernah yang biasa saya pakai untuk misalnya cari-cari jurnal. Ada Elsevier sama Emerald, EBSCO, dan Science Direct. Nah, ini teman-teman, mungkin teman-teman biasa cari jurnal internasional itu sebagian besar berbayar kan. Jadi no worries, saya tahu cara membobol, astagfirullah. Nah, sebenarnya ini tidak baik ya, astagfirullahaladzim. Tapi ini untuk ilmu pengetahuan seperti itu. Ya, cocokologi lagi. Saya biasanya kalau misalnya menulis ataukah menyusun suatu artikel, tulisan-tulisan, biasa kalau ada jurnal yang berbayar, saya bisa bobol. Nah, bisa nanti saya ajarkan ke teman-teman. Astagfirullah ya. Tapi tidak apa-apa ya, ini demi ya wallahu a'lam bagaimana baiknya atau tidak, tapi ini untuk kemajuan ilmu pengetahuan teman-teman seperti itu. Ya. Ini hubungan kita sama Allah dan Tuhan masing-masing. Kemudian usahakan kalau misalnya yang mau terbaru, kan biasa ada teman-teman yang mengeluh atau adik-adik yang konsultasi sama saya. Biasa, Kak, saya bingung nih Kak, kok saya sudah punya ide nih, tapi setelah punya usut, saya searching di Google, searching di internet, searching di Google Scholar, ternyata Kak itu sudah ada yang buat Kak. Ya, jadi bagaimana caranya Kak? Nah, sebenarnya untuk menghindari semua itu, tapi sebenarnya tidak apa-apa kalau misalnya inovasi kita ataukah ide-ide kita yang muncul ataukah pernah dilakukan sebelumnya, tapi usahakan kita punya unsur-unsur kebaruan di dalamnya yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang ada atau inovasi-inovasi yang sebelumnya. Jadi kita punya poin plus. Nah, kemudian kalau misalnya kita recycle ide yang sudah ada, usahakan menjawab semua kekurangannya. Misalnya di inovasi sebelumnya punya kekurangan ini, usahakan kita menutupi kekurangan tersebut seperti itu. Nah, untuk misalnya menghindari hal tersebut, biasanya usahakan cari referensi-referensi ataukah sumber-sumber berita internasional atau nasional. Banyak-banyak membaca teman-teman, karena dengan banyak membaca kita bisa melihat misalnya penelitian yang sudah ada misalnya, ataukah inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Jadi tidak khawatir lagi misalnya kita khawatir misalnya inovasi ataukah ide yang kita pikirkan itu berulang kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Yang penting kita bisa otak-atik dan manipulasi idenya. Jadikan ide tersebut menjadi sesuatu yang baru dari yang sebelumnya. Gitu. Nah, ini sebenarnya ini hal yang simple ya teman-teman, tapi sangat mempengaruhi jalannya
sebuah perlombaan ketika kita ingin memulai sebuah perlombaan. Nah, setelah merangkaikan semua tadi, idenya sudah didapat, kemudian kita relevankan dengan jurnal-jurnal yang ada, dan misalnya sudah ada ide kita yang ingin dibuat. Nah, kita perlu lihat lagi di guideline setiap lomba. Misalnya di guideline-nya ini bersifat individu kah, ataukah bersifat kelompok, sehingga kalau misalnya kelompok, banyak yang yang bingung, Kak, saya mau dapatkan teman yang sefrekuensi, sejalan seperti itu, dari mana sih? Ataukah ada memang, atau teman-teman sebenarnya fleksibel ya teman-teman, karena ada juga orang yang memang buat tim dulu terus ikut lomba, ada juga yang brainstorming sendiri terus cari timnya belakangan gitu. Ya, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang introvert ya. Biasanya, umumnya kayak gitu. Nah, ini teman-teman, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa tim yang kompak adalah sesuatu yang sederhana, tapi sangat mempengaruhi apakah sustainable ini ide yang mau dilakukan atau tidak. Karena biasanya ada tim yang nge-ghosting, ada tim yang hilang tiba-tiba, ada tim yang menyerah sebelum berperang, kayak gitu. Jadi tim ini sangat simpel sebenarnya, tapi sangat mempengaruhi jalannya dan kesuksesan dari lomba yang akan kita ikuti, seperti itu. Nah, yang pertama, cara menemukan tim yang kompak. Yang pertama itu sefrekuensi, saling menghormati dan menghargai. Nah, maksudnya di sini sefrekuensi adalah kita punya visi dan misi yang sama, seperti itu. Kemudian saling menghormati, jangan mentang-mentang ya kita tim, maksudnya apalagi teman angkatan, kita tidak saling menghormati, dan itu biasa muncul pertengkaran kecil. Walaupun pertengkaran kecil tersebut adalah bumbu-bumbu dari setiap tim, tapi ini biasanya bisa menjadi celah untuk kita, misalnya bisa bubar kah, bisa berhenti kah, menyebabkan teman kita nge-ghosting tiba-tiba, seperti itu. Kemudian menghargai teman kita. Nah, perlu kita menghargai, misalnya kalau misalnya ada kekurangan ataukah kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan oleh salah satu teman kita, itu kita perlu sampaikan seperti itu. Mungkin saya, Kak Aan Darmawan, pernah satu tim, merasakan manis dan pahitnya bagaimana sih kita menghadapi setiap tantangan yang ada, penuh dengan perjuangan, penuh dengan struggle. Kemudian Riyad juga, saya pernah kolaborasi juga di situ. Kita pernah ya Riyad, kita kolaborasi, ikut suatu event, dan saya pada saat itu masih di kampung, seperti itu. Saya masih di kampung, dan ketika presentasi itu tiba-tiba jaringan saya nge-lag, dan saya tiba-tiba bukan nge-ghosting ya, tapi hilang beneran, nggak nge-ghosting karena jaringan pada saat itu. Dan teman-teman saya seperti Asrullah dan Riyad memberikan semangat, jadi saya semakin bersemangat. Kemudian saya menginisiatif untuk manjat di pohon gersen untuk mendapatkan jaringan. Bayangkan teman-teman, karena semangatnya dari teman-teman tim saya untuk menyemangati saya. Oh, tidak apa-apa Munawwarah, pergi ini saja cari jaringan yang baik. Jadi saya inisiatif diriku, saking semangatnya saya naik ke pohon gersen untuk cari jaringan untuk bisa presentasi. Dan alhamdulillah pada saat itu saya dapat di sesi tanya jawabnya, kan lihat di tanya jawabnya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya tim sangat-sangat berpengaruh penting, seperti itu. Ketika saya kemarin sudah download, tidak ada jaringanku, jangan deh, mereka misalnya yang jawab deh. Tapi ketika itu mereka bilang, tidak apa-apa Munawwarah, ini masuk saja, ini cepat, sudah tanya jawab. Dan alhamdulillah pada saat itu kami dapat tanya jawab, dan saya berkesempatan untuk menjawab, dan alhamdulillah pada saat itu kita menerima award ya Riyad, Masya Allah. Alhamdulillah pada saat itu banyak sekali struggle-nya, banyak sekali tantangannya, dan alhamdulillah memberikan hasil yang baik, alhamdulillah. Kemudian membangun rasa saling percaya, pahami peran dan tanggung jawab. Nah, kadang-kadang dalam sebuah tim itu kita
merasa lebih, misalnya merasa lebih dengan teman tim kita. Saya tidak percaya Resda bisa menganalisis masalah dan memberikan pembahasan yang lebih baik kayaknya. Jadi saya menginisiatif untuk buat sendiri. Jangan media Resda, jangan, saya tidak percaya apa gitu Resda. Kayaknya tidak bisa dibuat pembahasan yang bagus. Nah, itu sebenarnya yang menjadi kelemahan kita kelemahan dari setiap kelompok seperti itu, ketika ada rasa kurang percaya terhadap satu sama lain. Nah, ini teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin punya persahabatan atau apa, nah ini rasa saling percaya itu sangat juga diperlukan dalam tim seperti itu. Kemudian pahami peran dan tanggung jawab. Nah, ini juga orang-orang yang dikasih tanggung jawab, dikasih peran, misalnya Riyad, Resda, Riyad misalnya kerja pendahuluan, kemudian Resda kerja pembahasan. Nah, jangan kita wasting ataukah jangan never waste opportunity. Maksudnya jangan sia-siakan kesempatan seperti itu. Kalau kita dipercayakan untuk buat sesuatu, nah itu kita buat semaksimal mungkin, kemudian kita satukan dan dievaluasi bersama-sama. Jangan kita merasa unggul ataukah merasa rendah dari teman-teman yang lain seperti itu. Setelah dibuat misalnya secara keseluruhan satu paper misalnya sudah jadi, kita perlu evaluasi apakah ini sudah sesuai dan atau tidak seperti itu. Kemudian berkomunikasi secara asertif gitu. Kita menyampaikan misalnya ada kekurangan dan sebagainya. Jadi kita rampungkan, kerjakan dengan baik, kemudian evaluasi, misalnya cara penulisan, formatnya dan sebagainya itu perlu dilakukan secara bersama-sama. Kemudian melakukan pendekatan persuasif, berkomunikasi secara asertif dan intensif, kemudian adakan kegiatan bersama. Nah, ini teman-teman juga tidak kalah pentingnya ketika orang, misalnya teman-teman kita, mungkin kita bisa aplikasikan di dalam suatu organisasi, ataukah bisa kita juga aplikasikan di timnya kita seperti itu. Ketika ada orang-orang yang tiba-tiba ngeghosting, hilang tanpa kabar dan sebagainya, merasa tidak layak, merasa tidak dibutuhkan, perlunya kita melakukan pendekatan persuasif. Apa sih itu pendekatan persuasif? Kita melakukan pendekatan secara personal. Misalnya ketika Resda tiba-tiba hilang, ngeghosting, entah di mana kabarnya, kita misalnya chat personal Resda atau datangi Resda ke kosnya, Resda kenapa Ki? Bagaimana ini tim, bagaimana ini lomba, jadikah? Kalau misalnya kita tidak mau, kita bisa langsung konfirmasi sekarang. Kalau masih mau, ayo kita sama-sama berjuang kayak begitu. Kemudian berkomunikasi secara asertif. Nah, usahakan teman-teman mungkin ini juga yang diperlakukan dalam organisasi, entahkah juga dengan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ataukah ketika kita berada dalam suatu tim, itu kita harus usahakan berkomunikasi secara asertif. Berkomunikasi dengan baik seperti itu. Jangan kita misalnya, jangan kau deh ini atau mengatakan perkataan-perkataan yang fucking kayak gitu, itu tidak boleh, astagfirullah ya, tidak boleh. Jadi kita harus berkomunikasi dengan baik, karena sebenarnya orang-orang mengatakan bahwa semakin akrab seseorang, maka itu panggilan-panggilannya sudah tidak layak, sudah banyak sekali kebun binatang dan sebagainya. Tapi ternyata menurut hadis riwayat Ahmad yang mengatakan bahwa ternyata semakin kita cinta kepada saudara kita, itu kita semakin memperlakukannya dengan baik seperti itu. Jadi saya tidak kurang strict ya, kurang privat kalau misalnya ketika kita semakin akrab, kalian semakin tidak sopan dengan saya, itu tidak menunjukkan kasih sayang sama sekali ya, kayak gitu. Tapi setiap orang beda-beda sih, ya tergantung dengan preferensi dan privilege-nya orang. Jadi saya juga tidak memaksakan orang-orang yang kasar sama temannya menandakan kasih sayangnya ya. Walau alam, semua orang punya cara yang berbeda-beda kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita tidak berkomunikasi secara asertif, itu bisa membuka peluang-peluang. Misalnya ada teman kan setiap orang punya kesehatan mental yang berbeda-beda. Jangan sampai perkataan kita bisa menyakiti hati kayak gitu. Nah, kemudian adakan kegiatan bersama. Jangan kita itu
melakukan pertemuan kah, melakukan suatu pembicaraan dan sebagainya ketika ada kepentingan kayak gitu. Jadi memanglah demikian manusia yang hidup sesuai dengan kepentingannya. Ketika kita tidak ada kepentingan di dalamnya, itu sudah tidak ada komunikasi. Misalnya saya dan Piat kemarin sudah melakukan kompetisi bersama-sama. Saya tetap membangun relasi Kak. Jadi walaupun sudah tidak ada lomba-lomba yang diikuti atau apa kompetisi, kita usahakan tetap menjalin ukhuwah yang baik, tetap menjalin komunikasi yang baik, karena memang secara tidak langsung kita, misalnya saya ke Kak, saya sudah besar di tangan beliau, saya dari maba sudah diajarkan dari kecil, dari maba diajarkan cara menulis, berpresentasi dan sebagainya. Jadi itu adalah bentuk rasa terima kasih saya ke beliau, dan yang paling penting teman-teman, jangan kacang lupa kulit. Ketika kita sudah berhasil dan sebagainya, lantas kita lupakan guru kita ya. Tidak seperti itu. Bagaimana Kak? Saya tidak kacang lupa kulit jika Masya Allah. Ya, gitu teman-teman, kayak gitu. Ya, terima kasih Kak An selama ini sudah membimbing ya, Kak. Ya. Nah, menjadi competition hunter dan berbagi pengalaman. Nah, sebenarnya teman-teman, apapun yang sudah diraih selama ini, apapun yang sudah didapatkan selama ini bukan karena itu karena Allah. Karena di dalam setiap perjalanan itu, ketika kita mengusahakan niat yang terbaik, tetapi wallahu a'lam setiap di perjalanan kita pasti diberikan tantangan baru, seperti puji-pujian orang, puji-pujian teman-teman kita seperti itu, sehingga niat kita di awal bisa saja berbelok seperti itu. Jadi pembelajar terbaik adalah pembelajar yang senantiasa menggantungkan harapannya, menggantungkan setiap usahanya itu kepada Allah seperti itu. Karena kemudahan yang kita dapatkan, nikmat yang kita dapatkan, kemudian kepercayaan Allah terhadap kita dengan memberikan kita sedikit kelebihan, mengikuti kompetisi, mengikuti perlombaan, kemudian menerima berbagai achievement ataukah penghargaan, itu adalah suatu keniscayaan yang ada hak prerogatif Allah di dalamnya seperti itu. Jadi bukan seberapa besar usaha yang tertempa, tetapi bagaimana kita meletakkan husnuzon yang baik kepada Allah seperti itu. Jadi teman-teman, saya sebenarnya tidak langsung menjadi seseorang yang mungkin, saya juga masih remahan rengginang ya, masih proses belajar juga. Tidak semata-mata sebuah achievement ataukah sebuah award didapatkan begitu saja, karena sebenarnya keterampilan itu basically tidak dibawa secara lahir seperti itu. Kita bisa kembangkan teman-teman. Jadi FYI for your information, bahwa saya bukan orang yang fluently di bidang karya tulis ilmiah ketika SMA. Saya itu kemarin di SMA hanya aktif-aktif di karya tulis ilmiah remaja, tapi tidak pernah ikut lomba. Biasa berbatas di misalnya lokakarya, simposium dan sebagainya seperti itu. Saya juga bukan anak-anak debaters, kan saya juga saya juga prefer di bidang debat. Saya juga suka ikut lomba di bidang debat. Itu bukan semuanya teman-teman yang mungkin Ka'an atau Zariyat mungkin bukan bakat bawaan seperti itu, tapi itu bisa dikembangkan. Bagaimana kemudian kita melihat perspektif masalah yang berbeda, bagaimana kemudian kita menghubungkan konsep dan isu secara komprehensif, itu bukan bakat yang kita bawa dari sel. Bukan seperti itu, tapi kita bisa kembangkan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Dengan kita sadar bahwa untuk meningkatkan kapasitas diri, untuk mengimprove diri sebenarnya, itu harus dilakukan secara aktif, teman-teman. Nah, bukan secara pasif, menunggu cahaya ilahi ataukah menunggu takdir Allah berlaku kepada diri-diri kita, tidak seperti itu ya.
kita usahakan kita bergerak aktif. Misalnya kemarin saya mungkin salah satu junior yang sangat cerewet, yang sokap-sokap. Saya kemarin sosok kenal sama Kaan, kakak-kakak yang lainnya di Fosil, terus kakak-kakak membimbing, kemudian banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Jadi teman-teman, itu ada dalam diri kita seperti itu. Jangan kalian menunggu kakak-kakaknya misalnya untuk mengajak dan sebagainya. Kalian inisiatif lah, kalian inisiatif untuk mengajak lomba seperti itu. Karena untuk mengimprove diri, untuk meningkatkan kapasitas diri, sebenarnya itu ada dalam diri kita seperti itu. Jadi perlunya peran aktif dari teman-teman sekalian seperti itu. Kemudian peka, banyak membaca, banyak brainstorming bersama teman-temannya, karena itu adalah aspek-aspek pendamping yang sangat penting perannya dalam kehidupan kita ketika kita ingin terjun di dalam bidang keilmiahan seperti itu. Nah, teman-teman, kemudian mungkin itu yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dalam setiap kompetisi tentu pasti ada kegagalan, tentu pasti banyak kekecewaan, tetapi ketika kita menyandarkan semua harapan kepada Allah, tentunya kita tidak akan pernah merasakan kecewa, karena setiap kegagalan itu adalah proses kita untuk bertumbuh, proses kita untuk menjadi lebih baik, karena saya percaya bahwa kegagalan itu adalah jatah kita untuk menghabiskan segala kegagalan kita untuk meraih kesuksesan dan kemenangan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Get in touch for question and feedback. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mau kenalan dengan saya bisa follow IG saya Munawwarah Yuldan _Munawwarah Yuldan ya. Masya Allah, promosi ya. Baik, itu mungkin saya sampaikan, itu sempat yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu tadi materi dari Kak Ildana, sangat menginspirasi sekali untuk kita semua. Kita lanjutkan ke pemateri kedua. Setelah materi nanti kita akan tanya jawab. Saya serahkan ke Kak Aan. Cek. Sebelumnya suaraku udah kedengaran nggak? Iya, kedengaran Kak. Oke. Bentar saya screen share dulu di sini. Siap Kak, Masya Allah. Sebelumnya udah kelihatan nggak screen share-nya? PPT-nya? Hitam Kak, masih hitam. Masih hitam. Kayaknya jaringan Kak Aan deh yang nggak bagus. Nggak kelihatan? Udah ada. Wow. Udah ada. Udah Kak, udah. Asik. Oke. Asik. Oke. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman saya, teman-teman tim saya. Ada ini di Zariat, ada Ildana, ada Rini, Widya, Patika Sari, ada Wide, ada juga tadi Ayu Ashari. Gimana kabarnya teman-teman semua? Ada Rini, ada Raya juga, Nurizatul. Baik Semoga Kak, teman-teman sekarang alhamdulillah. baik-baik saja dalam kesehatan. Oke. Sebelumnya saya tadi merasa insecure dari pemateri sebelumnya dari Ildana. Tadi luar biasa sekali penyampaiannya materinya, dari bagaimana cara mencari literatur, bagaimana cara pembuatan tim, bagaimana cara menyusun strategi pada saat ikut lomba. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai materi yang dibawakan oleh Ildana.
terkait seputar penulisan artikel ilmiah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada hari ini, di mana ini kan merupakan salah satu, ya saya dapat dari informasi dari panitia, ini kan merupakan salah satu bagian outputnya itu nanti akan diberikan sebuah artikel camping ilmiah bagi peserta angkatan 2020 yang ini masuk di UKM KPI Unhas, UKM KPI, UKM Fosil Unhas. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan webinar mengenai tentang pentingnya menulis artikel. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Darmawan Saputra, saya angkatan 2016 dan di Fosil itu saya angkatan kedua. Dan teman-teman jika ingin mengontak saya ada di bawah. Oke. Sebelum saya memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan lebih singkat terkait prestasi apa yang dibutuhkan di Fakultas Peternakan selama ini. Jadi teman-teman perlu digarisbawahi, sebenarnya di Fakultas Peternakan itu ada beberapa bagian yang termasuk dari skor bagi mahasiswa masing-masing, karena ini merupakan salah satu bentuk dari pemerintah dari Kemendikbud yang nanti akan mencetak skor bagi mahasiswa khususnya di Indonesia. Di sini ada beberapa, yang pertama ada seni dan olahraga, yang kedua ada penelaran, ketiga ada pengabdian, dan keempat adalah kewirausahaan. Nah, tentu teman-teman berpikir dari keempat ini, di sini kan di UKM di Fakultas Peternakan cuma terdapat 2 UKM. Yang pertama itu bagian seni dan olahraga, kita kenal ada namanya UKM Kompas. Nah, walaupun Kompas ini masih dalam bidang keolahragaan. Nah, yang kedua adalah UKM Penelarang, itu ada UKM Fosil di Fakultas Peternakan. Nah, yang ketiga ini kita belum dapatkan bagian pengabdian dan kewirausahaan. Kenapa keempat ini menjadikan hal utama? Karena di Kemendikbud biasanya mengadakan tiap tahunnya itu mengadakan lomba. Misalkan di seni olahraga itu ada pentas seni setingkat mahasiswa Indonesia. Biasanya diadakan itu tiap tahun. Biasa dilakukan secara virtual. Kemarin diadakan secara virtual. Nah, yang kedua adalah penelaran. Penelaran ini kan contohnya kayak ada PIMNAS, PKM, ataupun lomba-lomba kayak robotik, terus ada namanya juga startup. Terus yang ketiga itu pengabdian. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya Bina Desa yang diadakan oleh Kemendikbud juga. Yang keempat adalah kewirausahaan. Contoh lombanya itu adalah PMW, program kreativitas wirausahaan. Nah, di sini yang paling penting adalah tentunya penelaran, karena hampir setiap tahunnya juga di bidang penelaran itu hampir kita ketemukan lomba-lomba seperti lomba ilmiah, dan tiap tahunnya, hampir tiap bulannya juga, biasanya di tingkat universitas juga itu mengadakan perlombaan di tingkat penelaran. Oke. Sebelum saya memasuki materi, di sini saya akan mengubah mindset teman-teman sekalian. Sebenarnya di Fakultas Peternakan itu tidak hanya mengambil ide-ide yang berupa terkait kayak produksi ternak, nutrisi ternak, teknologi hasil ternak, dan sosial ekonomi peternakan. Di sini mungkin teman-teman yang masih meragukan bahwa Fakultas Peternakan itu yang ya selama ini kan kita pikir ya Fakultas Peternakan itu selalu direndahkan oleh fakultas yang lainnya. Misalkan nih ditanya dari fakultas mana nih? Dari mana nih? Dari Unhas nih, lulus di Unhas. Fakultas apa? Pastikan teman-teman masih ragukan sebutnya peternakan gitu. Karena peternakan itu selama ini ya masih banyak orang yang merendahkan gitu. Padahal kalau kita bicara tentang peternakan, banyak sekali kita bisa gali ide gitu loh. Yang pertama adalah terkait teknologi. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran dari yang saya screenshot dari beberapa artikel. Yang pertama ini adalah 5 siswa UB. Ini merupakan mahasiswa gabungan dari teknologi pertanian sama mahasiswa peternakan UB. Dia melakukan pengolahan susu dengan menggunakan sterilisasi menggunakan ultrasound, dengan menggunakan cuma alat bantu suatu suara yang berisi 500 sampai 600 Hz. Dia membuat sebuah sterilisasi susu dengan menggunakan teknologi ultrasound. Yang kedua, ini juga mahasiswa UB juga dia membuat kotoran sapi menjadi listrik dengan dia menggunakan bantuan bakteri mikrobia pulsel hingga hasilnya akan menghasilkan sebuah listrik. Nah, mungkin teman-teman juga yang ada yang menjadi kesehatan nih. Di sini kita juga bisa kombinasikan beberapa kesehatan di bidang peternakan. Misalkan nih, mahasiswa UGM sulap limbah darah nih, darah sapi menjadi ubah lokal diabetes. Terus ada juga nih, mahasiswa membuat produk perawatan rambut dari bulu ayam. Ekonomi kreatif nih, teman-teman juga bisa membuat suatu ide nih dari bidang peternakan. Misalkan penemu jenggot dari Universitas Brawijaya ini, dia juara
di Malaysia. Dia yang menggunakan propolis dari madu kemarin. Terus ada juga dari mahasiswa IPB dia menciptakan pomade yang terbuat dari susu. Sebenarnya dari beberapa contoh tadi di atas, ada beberapa yang bisa kita buat suatu ide di bidang peternakan, dan kita bisa kait-kaitkan semua. Sebentar. Oke, namun permasalahannya adalah begitu masih banyak lagi ide-ide yang bisa kita buat. Tapi sadarkah kalian, dari beberapa tadi yang kita lihat dari artikel di berita itu merupakan prestasi mahasiswa Fakultas Peternakan di universitas lain, ya seperti UB, IPB, dan UGM. Nah, selama ini kita sering dapat berita-berita prestasi dari mahasiswa ketiga PTN tersebut. Terus manakah prestasi Universitas Hasanuddin? Selama ini kita jarang ataupun bahkan sama sekali bahkan tenggelam nih prestasi-prestasi mahasiswa Fakultas Peternakan di Universitas Hasanuddin ini. Tentunya jawabannya adalah kalian. Nah, kalian yang penerus-penerus dari UKM Fosil ini nih, yang akan mengembangkan prestasi di bidang penalaran. Kalau bukan kalian, siapa lagi coba? Nah, tantangan kita selama ini di UKM Fosil adalah bagaimana teman-teman di angkatan, walaupun bukan pengurus dan warga juga ini, di sini kan kita diberikan wadah untuk bisa melakukan suatu prestasi di bidang penalaran. Itu merupakan salah satu lingkup dari UKM Fosil. Nah, kita akan masuk ke dalam materi ini. Oke, pada tadi pagi, sebelum saya minta maaf karena tadi pagi saya baru saja juga buat PPT ini dan keburu-buru. Jadi saya akan membahas ringkas terkait yang tadi yang diamanahkan sama panitia juga, itu mengenai tentang artikel. Nah, pemahaman saya artikel adalah merupakan karangan dari seseorang penulis yang berisi opini dan fakta yang akan dipublikasikan. Jadi yang digarisbesarkan di sini adalah mengenai opini dan fakta yang akan dipublikasikan. Jadi selamanya ini artikel itu ada banyak jenisnya, seperti bisa kita buat website gitu. Terus kita bisa buat kayak lomba karya tulis, esai, itu merupakan salah satu jenis artikel. Cuma di artikel di sini adalah yang paling penting adalah itu kita membuatkan isi opini dan fakta yang akan dipublikasikan. Dan selama ini beberapa artikel yang kita sering dapatkan adalah itu merupakan artikel yang bersifat hoax. Nah, tentunya di sini kita juga digarisbawahi sebenarnya yang paling penting dalam pembuatan artikel adalah kita membuat artikel yang sesuai dengan data yang akurat dan kredibel gitu. Oke, di sini saya juga akan membahas sedikit mengenai tentang gimana sih mendapatkan ide persis saya gitu. Tadi udah dijelaskan dari persidangan ini, dari beberapa tadi dijelaskan. Jadi di sini saya juga akan membagi dan sharing juga mengenai bagaimana sih mendapatkan ide yang selama ini saya lakukan gitu. Pertama yang saya sering lakukan adalah dengan membaca jurnal nih. Nah, di sini saya memberikan satu contoh jurnal nih mengenai tentang kualitas spermatozoa sapi Aceh hasil seksi dengan menggunakan metode elektrik dengan voltase 1,5 volt dan 3,5 volt, bla bla bla. Nah, awal saya pertama dapat kali ini jurnal itu merupakan salah satu tugas reproduksi dan maksud saya masih ingat itu mengenai tentang spermatozoa melakukan dengan cara seksi. Nah, di sini saya mendapatkan jurnal ini. Wah, ternyata ini keren ini. Mungkin teman-teman sekolah baca judulnya sekilas, ini merupakan salah satu judul yang biasa-biasa gitu. Cuma kalau kita dikembangkan, kita modifikasikan dalam suatu alat, ini bisa dilakukan. Terus saya melakukan, dan biasanya saya melakukan penulisan karya tulis ilmiah itu, terlebih dahulu saya telah mendapatkan suatu ide, saya tuh langsung membuat suatu struktur ataupun kerangka pikiran. Misalkan kerangka pikirannya adalah pertama, saya tentukan permasalahan, tujuannya, metodenya, dan parameternya akan bisa dilakukan dari hasil bacaan jurnal yang saya lakukan. Misalkan permasalahannya adalah mengenai tentang swasembada daging dan susu yang belum terpenuhi selama ini. Karena selama ini di Indonesia ini merupakan salah satu tujuannya di tahun 2045 itu adalah dengan mewujudkan swasembada daging dan susu secara nasional. Yang kedua adalah selama ini populasi sapi perah dan sapi potong yang masih minim. Kita ketahui kan karena wujud swasembada ini kita juga harus memenuhi dan secara garis besarnya harus populasi sapi perah dan sapi potong juga harus meningkat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah perlu dilakukan inseminasi buatan. Terus yang kedua adalah penentuan jenis kelamin melalui sexing. Nah, sexing ini merupakan salah satu yang akan nanti menentukan jenis kelamin pada ternak dengan melihat kromosom X dan kromosom Y-nya pada sperma ternak. Nah, selama ini metode yang menggunakan kromosom ini
Untuk menentukan sexing itu kan mesin secara tradisional yang menggunakan citra kuning telur. Terus di sini kita bisa buat suatu alat teknologi dengan menggunakan elektrik voltase 1,5 volt dan 3,0 volt. Nah, di sini juga saya membaca metodenya nih. Metodenya dalam jurnal ini seperti apa? Yang pertama itu kita harus membandingkan apa menjadi kelebihan dan kelemahannya dari suatu jurnal ini. Nanti kita bisa angkat menjadikan suatu ide. Terus kita juga baca parameternya. Parameternya itu ada mikroskopis dengan melihat pH, dengan melihat bentuk dan bentuk kepalanya gimana, ekornya gimana pada spermatozoa, pada ternak, sapi. Terus kita juga melihat secara mikroskopisnya. Nah, setelah kita membuat suatu kerangkanya, di sini kita bisa lebih enak lagi sebenarnya untuk bisa membuat suatu karya tulis gitu. Nah, di sini inilah dari judul yang pertama kualitas spermatozoa, saya membuat suatu ide namanya ELIFE, Electric Sexing Spermatozoa. Inovasi teknologi seksi spermatozoa dalam mengatur jenis kelamin ternak sebagai upaya peningkatan populasi ternak di Indonesia. Dan hasilnya kemarin saya mendapatkan juara 1 di IPB University. Dan ini merupakan ketiga kalinya saya ke IPB dan barusan pertama kali juga mendapatkan juara 1 dan sekaligus menjadi best presentasi pada saat itu. Hanya sekedar membaca jurnal. Nah, yang kedua, saya juga pernah juga mengikuti seminar nih. Nah, pada saat itu ikut seminar adalah dia membahas tentang krisis energi. Waktu itu di auditorium di FK Unhas, dia membahas tentang krisis energi. Permasalahannya adalah selama ini di Indonesia itu telah mengalami penurunan bahan bakar fosil yang selama ini semakin hari semakin menipis nih. Nah, salah satu tujuannya pembangkitan listrik adalah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan energi terbarukan, energi listrik itu dengan menggunakan sel surya. Namun sel surya selama ini permasalahannya adalah ada di DSSC ini. DSSC itu kita ketahui merupakan salah satu sel yang akan menangkap nanti proton dari sinar matahari yang akan nanti mengubah menjadi energi listrik ini. Tapi penggunaan arterium itu bersifat limbah gitu. Makanya di sini saya juga diperkenalkan daun. Pada saat itu saya berpikir untuk bisa mengambil bidang klorofilnya kemarin di Universitas Sriwijaya saya mengambil ide inovasi pengembangan sel surya berbasis Dye Synthesizer Solar Cell DSSC ini menggunakan klorofil, daun pepaya dan mikroalga. Kenapa saya menggunakan kedua ini? Karena daun pepaya ini memiliki klorofil yang sangat tinggi, itu mencapai 250% karbon dioksida menjadi oksigen